dari awal nemenin ya? Nemenin. Semua prosesnya juga ngeliat? Ya, bayarannya juga mahal itu. Berapa Om kalau boleh tahu Om? Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu 17 jutaan. 17 juta. 17 jutaan buat total 4 mustika yang ditanam di badan? Ya. Udah, biarin. Sampai akhirnya 5 kali saya buka, itu ada sosok si model itu dengan kondisi, maaf ya, udah kering kerontang gitu. Ini begini nih, lehernya sempurnain saya gitu. Loh. Sampai akhirnya sukses, diketahui belakangan nih Mas, gitu. Kan sesuai si ibu cerita itu bahwa beberapa bulan tuh harus balik lagi. Iya tadi. Karena keasikan kan di dunia ini, dia lupa balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang ada di dunia model dan artis. Jadi narasumber gue kali ini seorang fotografer profesional. Di sebelah gue udah ada Om Hendra Lesmana. Om, thank you Om. Sama-sama. Ini suatu kehormatan nih kita kedatangan seorang Om Hendra Lesmana ke studio Lonceng Misteri. Kali ini mau nyeritain kejadian horor nih. Ketika ya udah selama karirnya Om ya. Iya. Om boleh tahu nggak sih Om jadi fotografer profesional dari tahun berapa nih Om? Hobi saya sebenarnya main di fotografi itu udah dari kecil, dari tahun 83 ya, 1983 masuk ke era digital, kemudian dari tahun 90-an udah asik ke dunia fotografi yang awalnya saya awali dengan foto-foto human interest. Oke Om Hendra, kan Om beberapa tahun belakangan ini nih banyak nge-handle model dan artis-artis nih Om ya. Untuk kerja bareng sama Om juga. Terus dan sekarang mau nyeritain tentang memang di model ini, di dunia model ini banyak menggunakan ya kita katakan susu, pelet segala macam atau ilmu-ilmu hitam. Itu benar Om? Apa gimana Om? Iya benar, dan saya meyakini karena memang saya adalah salah seorang saksi ketika beberapa ritual itu melibatkan saya sebagai fotografer. Oke, ini Om nyaksin langsung nih model Om. Betul. Ngelakuin itu gitu? Betul, sehingga akhirnya di ending ceritanya model tersebut berakhir dengan tragis. Oke, ini saksi matanya nih, bener-bener saksi realnya nih Om ya, dan saksi hidupnya. Dan ini sedikit disclaimer ya Om ya, kita apapun yang kita ceritain di sini nggak ada maksud buat menjelek-jelekan suatu atau mengumbar aib seseorang atau aib almarhum ya Om ya. Yeah. Kita full sharing pengalaman aja, nggak ada maksud untuk menjelekan pihak tertentu atau daerah tertentu nih Om ya. Bahkan orang tua dari model tersebut kita tidak untuk mencoba mengungkit-ungkit kenangan itu, karena ini adalah sebuah hikmah yang bisa barangkali bermanfaat buat sahabat Lonceng. Benar, jadi pasti ada pelajaran yang bisa diambil oleh sahabat Lonceng dari Om Hendra. Dan ditahan dulu nih Om ya ceritanya. Siap. Jadi buat sahabat Lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Om Hendra, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue nih makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Om Hendra, langsung kita mulai nih Om ya ceritanya. Sebagai profesional fotografer, saya punya beberapa kegiatan, antara lain adalah dunia modeling. Nah, dunia modeling ini kan hiruk pikuknya kan seru banget nih. Ada yang mau jadi pemain iklan, pemain sinetron. Berangkat dari situ,
banyak nih kan persaingan di antara mereka sendiri. Nah, berangkat dari persaingan mereka sendiri, entah dari kecantikan wajah, sampai urusan ATM, kuat-kuatan uang untuk bagaimana caranya seseorang itu bisa tampil di sebuah media, entah itu sinetron, dunia iklan atau hal-hal yang lain. Sebagai fotografer yang juga pernah terjun ke dunia tersebut, ada sisi-sisi yang memang barangkali nggak terlihat oleh masyarakat gitu, bahwa untuk mendapatkan nama seorang model dia harus tampil berbeda dari penampilan. Biasanya kalau model tuh beli baju mahal, beli baju mahal, aksesoris mahal dan segala macam. Namun ada beberapa model yang memang tanda petik dari kalangan menengah bawah, wajah biasa-biasa saja, tapi dia juga pengen eksis. Nah, ada tuh putaran-putaran bahwa informasi yang menyatakan bahwa lu masang susuk lah, lu masang ini, masang itu, masang ini, segala macam di dunia modeling, Mas Gilang. Nah itu ada yang menjalani. Awalnya saya juga nggak percaya. Bukan nggak percaya, pernah dengar tapi belum pernah menyaksikan gitu. Sebagai saya pernah dulu di jurnalis di salah satu media besar, saya coba menerjemahkan itu dengan logika jurnalis saya. Boleh nggak gue ikut nih? Ya udah, sekalian menemani, dia bilang begitu. Singkat cerita, saya berangkat dengan model itu ke salah satu daerah di Jawa Barat yang memang masyarakat juga banyak tahu ya bahwa daerah itu tempat orang-orang masang susuk, bahkan barangkali lebih berkembang ke arah entah pesugihan. Namun yang mau ditempuh oleh model yang hari itu saya anterin adalah rencananya masang susuk. Oke. Nah, masang susuk itu ternyata saya juga baru tahu dibagi-bagi beberapa gitu. Ini buat apa nih? Mereka kenalnya tuh buat penyanyi organ tunggal. Supaya nanti penontonnya banyak, sabarannya banyak, dan terus nanti uangnya bisa bertambah dan jobnya bisa bertambah. Tapi ada disebutnya itu susuk ulas asih. Jadi kalau orang menatap dia tuh kayaknya ada rasa care gitu loh. Care dan dia lagi, dan dia lagi, dan dia lagi. Oke. Nggak tahu ternyata model itu udah menyiapkan perabotan dukun gitu. Perabotan kayak kembang, ini segala macam. Nah terus udah disiapin dari Jakarta, kita meluncur. Perjalanan itu antara 3-4 jam. Saya nggak bisa jelasin nama tempatnya, Mas Gilang. Yeah. Kita masuk, pokoknya dari terang sampai gelap kita udah ada di situ. Apa aja sih runtutannya, proses itunya, pemasangan susuk itu, dia bilang gitu. Oh tergantung, katanya kalau buat di bibir, itu mah gampang, dia bilang begitu. Caranya bagaimana? Nanti kan gitu. Saya tidak mengatakan bahwa saya itu adalah fotografer. Saya tanda petik nyaru sebagai omnya gitu, yang menemani kan gitu. Wow, dijelasin. Awalnya si model itu diminta untuk buka baju, terus pakai kain, kan kayak gitu ya. Tapi dengan catatan bahwa underwear-nya dilepas. Oke. Ya karena apa ya, karena memang bukan biasa ya di dalam dunia model. Ini mau ngapain kan gitu, tetap saya ikutin. Ada 2 kamar, kalau apa kita sering ke panti pijat itu kan ada ruangan-ruangan gitu. Itu juga ada di situ. Satu tempat buat ritual buat si paranormalnya, satu lagi tempat untuk kalau kita ruang operasinya lah kan gitu. Saya sih ngikut kemanapun model itu jalan gitu, ikut dalam proses itu. Oh berarti Om bener-bener dari awal nemenin nih? Nemenin. Semua prosesnya juga ngelihat? Ya, gitu. Nah, pertama setelah ada sih nininya juga nemenin buat ganti itunya, ganti kainnya. Apa sih, kain jarik ya kalau nggak salah ya gitu. Kita ke ruangan belakang, itu ada itu tuh, ada apa, kayak kendi besar. Dan kembang dan segala macam itu dituang di situ dulu tuh. Udah di ritual ini dimandiin. Nah, yang serunya lagi,
sekitar jam 10:30 Mas itu prosesnya itu dilaksanakan. Karena ternyata kan banyak tuh pasien itu. Oke. Gitu. Banyak yang kesana? Banyak. Ada berapa orang perkiraan? Lihat. Dari mobil aja tuh ada 7. Dari mobil ada 7. Nah, yang ada di situ kadang-kadang 1 orang itu bisa nganterin 2 orang. Oke. Bahkan ada tukang ojek nganterinnya kayak gitu-gitulah gitu. Nah, tibalah waktunya kita disuruh masuk. Tadi saya bilang bahwa ada proses kayak begitu. Diantarlah kita ke kamar belakang tuh kayak itunya dari bambu Mas, ubinya tuh apa dari tanahnya tuh dia mau siapin dari bambu. Ada apa kendi apa tempat buat penampungan airnya. Itu dimandiin. Tadi dia baca apa. Saya kira saya salah dengar. Dari sekian banyak saya ngedenger ada yang ketawa di atas. Kan gitu. Ah bodo amat. Paling nyonya saya bilang begitu kan. Mr. K kan kayak gitu kan. Terus kata si Akinya itu dalam yang saya terjemahkan dalam bahasa saya, biasa itu mah, berarti bagus nih, asiannya nih, kalau didatengin sama yang ketawa begitu kan kayak gitu. Kata si itunya. Akinya sama nininya yang lagi mandiin. Saya kan nggak fokus dia lagi dimandiin kan, saya fokus ke suara yang itu. Itu saya ngelihat memang, itu ada yang lagi begini-begini. Saya nggak tahu ya pohon apa kan kayak gitu ya. Pohon tinggi banget dengan kalimatnya yoi gitu kan gitu, dan itu memang terlihat sosok kuntilanak gitu. Sambil ketawa-ketawa gitu, udah selesai mandiin, selesai dong. Kok model saya ini setengah nggak sadar karena diangkat, dituntun, dibawa ke ruang yang itu. Nyata memang udah kesurupan. Oh. Nah, kesurupan, maaf ya. Itu kayak semi kayak main ular gitu loh, badan begini-begini kan kayak gitu ya, semi main ular gitu. Iya, saya tetap aja, cuma yang dilarang itu baca-baca ayat suci Al-Quran, nggak boleh nyebut, dibilang begitu. Baca, nggak boleh sebut ayat-ayat Al-Quran di situ. Istighfar aja nggak boleh. Oke, nggak boleh. Kayak gitu, iya. Saya sempat kaget kan gitu, Allahu Akbar gitu, itu goyang tuh iniannya apa gubuknya. Gitu kan gitu. Pikiran saya berarti aliran hitam dong kan gitu ya. Gitu. Pak jangan nyebut begitu, dia bilang begitu di sini nggak boleh, dia bilang begitu. Oh iya maaf kan gitu, saya kaget kan kayak gitu. Nah dia masih dalam ritual ular kayak begitu. Udah terus disadarin, bangun kan gitu. Itu flat gitu mukanya, kosong gitu. Tatapan apa si modelnya itu kosong banget gitu masih. Itu yang anehnya itu kayak ada batu hitam gitu ya. Itu cuma digini ditempelin itu nggak berdarah masuk. Gitu. Ya. Dan itu nggak. Iya. Di dagu. Iya. Kan gitu. Cuma 1, 2 ya. 1, 2. Iya benar. 1, 2 sama maaf ya dekat payudara dipasang gitu. Di atas payudara gitu. 4 berarti. Ya. Selesai jatuh tuh. Brak. Nggak sadarkan diri, si aki-aki itu baca-baca apa-apa, dikasih minum air, sadar, selesai proses itu. Nah, kan udah kan kita, dia ganti baju lagi, kita tunggu di luar kan, kayak gitu. Saya tunggu di luar, dan sambil ngerokok, ternyata si nyonya yang di atas itu masih ada di situ. Anak itu tuh? Si siapa? Ternyata si model saya ini mesen ke saya, jangan bilang-bilang mama sama papa ya, mereka nggak tahu masalahnya. Saya kan akhirnya, lah saya kira lu udah bilang sama bokap nyokap lu mau kemari gitu, gua om gini dia bilang begitu. Pokoknya jangan deh, jangan cerita, dia bilang begitu. Udah, saya nggak ambil pusing, karena sifat jurnalis saya mereka masih apa ya, entah mau membayar atau apa segala macam, nggak ikut campur di situ. Iya. Saya ngobrol dong sama beberapa tamu yang ada di situ. Sering Pak kemari Bu, sering kita mah, dibilang begitu. Nah kemari karena memang harus rutin. Maksudnya ya nanti ntar 3 bulan sekali kita kemari lagi, kita pertajam lagi, 3 bulan lagi kita kemari atau nanti dikasih tahu kok nanti kapan mesti datang kemari.
Padahal kan informasi itu saya nggak tahu dari si Aki itu kapan harus balik lagi, kapan harus balik lagi. Emang buat apaan? Oh kalau saya mah buat ya nemenin om-om, dia bilang begitu kan. Kalau buat nemenin om-om, nah si ibu itu nganterin ada cewek emang kan gitu. Dia malu kali ya karena ceritanya kayak begitu-gitu kan kayak gitu. Itu dipasang apa? Itunya ponakannya itu doang. Mustika. Emang kata si Aki kan bilang mustika yang di sini, di sini. Hitam itu ya? Ya. Lah emang kalau ibu apa yang dipasang? Saya mah karena memang buat ngelayanin om-om itu dipasang di vaginanya, deket di atas vaginanya, dibilang begitu. Oke. Serius, gue bilang gitu. Iyalah kan kayak gini kan nanti gini. Jadi bisa menambah kenikmatan dan si tamu itu bisa balik lagi ke dia lagi. Oke. Itu manjur dia bilang begitu. Manjur dari mana itu aja mobil baru dibeliin lagi katanya ini kan kayak gitu. Saya ngambil pusing. Wah udahlah, pemotretan ternyata benar. Model saya dipakai beberapa sinetron di beberapa production house. Setelah dari situ? Ada sekitar semingguan lah. Cepet banget tuh. Ya. Seminggu langsung. Casting katanya dapat, terus ada beberapa endorse-endorsean yang dia dapat. Oke. Sebelum makin jauh nih, Om waktu itu kesana sama siapa aja berangkat? Saya bertiga Bertiga? sama supir Satu. Ya. Berarti Om kesana pure ya cuman mau tahu aja nih, mau Ya. nemenin aja. Ya. Tadinya pun kalau nggak ada Om, dia berdua doang nih berarti. Nggak berani. Nggak berani, Ya. Memang minta temenin Om nih. Iya, karena dia jualannya bohongnya sama orang tuanya itu ada pemotretan sama saya. Oke. Kayak gitu. Jadi memang ya udah Om nemenin dia nih, Ya. karena dia yang minta. Tujuannya memang pemotretan. Terus karena Om juga penasaran nih gimana Ya. sih gitu ya kan. Oke. Di tengah jalan tuh baru dijelasin. Saya ingat banget berarti di rumah makan. Om mau nggak nemenin saya mau masang ini. Ya kita ya anak lelaki kan pikiran mana mungkin lagi. Ternyata benar. Harusnya lurus itu belok kiri. Dan orang kalau saya bilang dari satu daerah saya lurus itu belok kiri, orang pasti banyak tahu daerah itu. Kayak gitu di Jawa Barat gitu. Ya nggak usah disebutkan nanti orang daerah Malah menduga ya gitu ya. tersinggung apa gitu. Betul. Nah itu setelah itu dia dapat job lumayan banyak ya. Ya nggak ngelupain sih dia bantu saya transfer ini buat beli pulsa lah, buat inilah, buat segala macam yang nilainya juga rada lumayan gitu loh. Nah, terus sampai akhirnya sukses. Diketahui belakangan nih Mas, kan gitu. Kan sesuai si ibu cerita itu bahwa beberapa bulan tuh harus balik lagi. Iya tadi. Karena keasikan kan di dunia ini, beliau lupa balik lagi. Efeknya apa? Itu kayak ada koreng Mas. Wow. Di sini Mas. Memang ketutup. Tapi maaf ya, itu bau. Kayak gitu. Dia cerita sama Om. Iya. Bisa ke rumah nggak? Dia bilang begitu. Lu aja kan di sini kan gitu kita ngobrol gimana? Nggak ini urgent ya bilang begitu. Ya udah. Itu hasil koreng Mas. Kayak bisul, banana. Tapi pada saat kalau kita tekan sedikit gitu ya, itu ada ulet yang bergerak gitu. Loh. Kayak belatung gitu. Dan itu boleh saya foto nggak? Janganlah, jijik katanya dia bilang gitu. Udah tuh ada ulet belatung gitu. Terus gimana katanya? Balik lagi ke sana. Gitu, balik lagi ke sana. Kita berobat gitu. Jelalanya pas balik lagi ke sana, maaf nih, udah nggak bisa ditanganin. Udah terlambat. Terus solusinya gimana? Ya katanya harus cari darah lah, harus cari ini. Yang notabene nggak mungkin. Harus cari Darah. tumbal. Darah aja. Iya, darah segar. Dia bilang gitu, dari manusia. Kan kayak gitu. Nggak mungkin Mas. Udah nggak mungkin kayaknya. Sempat saya minta tolong ke beberapa teman. Ngaco aja lu, gimana kan gitu nyari darah kayak begini-gini, udah nggak mungkin. Darahnya ini nanti diapain nanya nggak Om? Dari si Akinya itu, nanti dia minta pembalut wanita, itu darah itu ditetesin nanti buat ditempel di sini. Pembalut wanitanya pembalut siapa aja, bukan pembalut Dari dia. Pembalutnya di sini. Iya, bebas gitu. Kalau nggak ini dari kapas, dibilang begitu. Nanti dikasih ke sini. Ya, tapi ribet.
kapas itu harus dibuang ke lautan. Oke. Jakarta ini lautan cuma Ancol kan itu, tapi ya ribet lah prosesnya kan kayak gitu. Sampai akhirnya itu membesar. Mohon maaf ya Mas, itu ular ternyata keluar juga dari vaginanya. Dan saya ngelihat, dan diobatin ini cuma bisa pakai sirih, dia bilang begitu. Sirih yang katanya ketemu uruak. Itu saya ngupayainnya udah gitu. Sampai akhirnya si ini udah keluar. Baunya Mas. Kalau kita ngebayangin ya, kita nggak bisa visualisasiin, itu baunya kayak telur busuk. Dan ketika dia buang air kecil itu pasti keluar Mas. Dan itu saya lihat Mas, karena saya nggak tega aja, nggak mau videoin itu. Gitu, Om sakit Om, udah dibawa ke dokter kemana nggak bakal sembuh. Nggak sembuh ya? Iya, sampai akhirnya beliau wafat. Begitu. Wafatnya juga nggak ini Mas, nggak wajar. Itu habis Mas ini Mas, padahal itu habis. Gitu. Dan ini kalau kita bayangin mumi ya, kan kayak gitu, sampai gitu. Udah tutup aja kain kafan, saya bilang gitu. Takutnya jadi fitnah, saya bilang begitu. Udah. Kenapa saya berani cerita di sini? Beliau sudah pindah ke luar negeri, kan gitu. Si ininya? Si keluarganya. Keluarganya. Karena itu anak satu-satunya. Innalillahi. Dan itu, aduh. Tapi Om udah sempet kayak nyegah nggak sih Om waktu pertama dia ini? Ya kita kan fotografer, mana percaya orang kita mau melakukan pemotretan. Iya sih. Gitu. Nggak pas dia jujur tuh yang di restoran. Kan kita udah tahu, taunya pas di lokasi situ. Wah ini serius nih anak kan kayak gitu. Iya. Lah jiwa jurnalisnya kan timbul penasaran, bener nggak sih kayak gini-ginian. Bukan nyoba-nyoba sih kan gitu. Karena penasarannya itu kita lihat benar. Dan nih maaf ya, walaupun dia muslim juga itu pada saat wafatnya itu di kuburannya juga banyak yang nggak normal. Itu kata yang tukang ahli yang gali kuburnya, Pak maaf, kayaknya ditolak bumi nih kan kayak gitu. Kata ini belum dikeluarin Mas. Ininya apa? Yang susuknya itu belum dikeluarin. Iya. Itu dulu sempat katanya, pakai bone kelur itu nggak bisa. Oke. Jadi emang nggak bisa dikeluarin ya, harus. Nggak bisa dikeluarin. Tapi udah nyoba ke kayak orang pintar gitu nggak sih buat ngobatin? Udah ke Ustadz. Iya. Iya nggak usah ke Ustadz lah Mas. Kita orang normal aja datang deket rumahnya aja, jarak berapa meter baunya udah nyengat Mas. Oh, iya bahkan udah ke tempat yang masangnya juga nggak ada solusi ya, cuma solusinya satu itu doang pakai darah ya. Iya, nyari darahnya di mana kan kayak gitu. Dan bukan cuma darah yang carinya di PMI kan bisa tuh gini macam. Itu enggak. Ternyata misalnya kalau ada orang tabrakan, nah nanti ada korban kecelakaan itu nanti darahnya itu yang ditetesin itu Mas, yang ditanganin. Siapa yang mau ngerjain? Gitu. Kita ke kamar mayat itu, siapa gitu. Kayak gitu. Saya tanya, mustika apa sih itu kok? Seminggu Mas, nggak mungkin lah. Persaingan dunia model tuh kan banyak kan kayak gitu. Lu seminggu bisa dapet job kan kayak gitu. Emang sih dia tidak pemain utama, tapi dia bisa masuk circle situ aja udah wow. Udah hebat banget. Emang lu ekstras, lu emang ini emang. Tapi lu bisa masuk ke dunia itu langsung dapet cepet kan nggak mungkin. Itu. Iya. Berapa lama dia dari yang awal kan selesai itu dari situ, dari masang, terus kan harus balik lagi harusnya 3 bulan atau berapa? Iya. 3 bulan? Iya. Dia 3 bulan lupa nih? Iya. Nah, proses dia mulai timbul nih, dari mulai ada luka itu sampai almarhum wafat nih berapa lama? Nggak lama Mas. Proses dia sakit-sakitan itu? Nggak lama. 2 bulannya terlalu lama itu. Orang tiap hari itu pasti ada perubahan gitu Mas. Berarti itu semuanya proses dari dia masang nggak ada 6 bulan ya? Nggak ada. Cepat, ampuh. Cuma maksud saya, ya itu resiko lo ya itu. Hilangnya cepet juga. Kalau dia rutin sih kayak ibu-ibu yang itu tadi yang datang itu barangkali nggak terjadi. Harusnya enggak ya? Harusnya enggak. Tapi wajar, orang udah di atas biasanya lupa. Alah gampang kan gitu. Itu. Dan pada saat ini nih dimakamin itu udah harus ditutup peti itu Mas. Itu juga
kamper sama kopi udah banyak banget di situ untuk ngilangin baunya itu. Nggak nembak itu kayak gitu. Dan di daerah itu memang terkenal hebat itu. Bayarannya juga mahal itu. Berapa Om kalau boleh tahu? Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu 17 jutaan. 17 juta. 17 jutaan buat total 4 mustika yang ditanam di badan. Ya. 17 juta loh. Itu kelas murah itu, masih murah katanya dibilang gitu. Itu berarti di jidat, dagu sama 2 ya? Iya, di atas 2, iya. Tapi kenapa yang luka yang di bawah ya? Itu tadi saya nggak tahu, tapi waktu saya coba kulik-kulik, kalau perempuan itu kan punya rahim, dia bilang gitu. Nah, yang dikhawatirkan lagi, misalnya dia hamil, gitu punya keturunan, biasanya yang ada di sini yang dimakan, Mas, kayak gitu. Itu semi pesugihan kok sebenarnya. Yeah. Orang suka bilang ini loh, yang saya tahu ya, pesugihan lo. Kalau lu dapat ini terus tiba-tiba ada uang di tempat lu, rumah di kamar lu ini, itu nggak ada, Mas. Nggak ada. Tapi apapun yang lu lakukan itu suksesnya tiba-tiba dan lu nggak minta sama Allah gitu, itu pesugihan. Iya kan syarat pesugihan juga harus punya kerja sama harus punya usaha. Bisa manipulatif kalau itu mah kan gitu. Tapi ya lu aneh-aneh aja kalau masa lu jualan tahu goreng lu tiba-tiba bisa punya mobil kan kayak gitu kan kayak gitu. Tapi itu lancar, super lancar, cepet gitu. Nah dari pelajaran itu si model itu ada lagi gitu. Kalau misalnya ada ritual di salah satu pantai di Jawa Barat juga, saya dapat lagi informasi itu bisa juga. Tapi itu hanya sekedar kalau orang bilang tuh aura-aura gitu loh. Oh iya. Itu mah standar kalau yang kayak gitu. Namun kalau mau yang lebih parah lagi, nanti ada tuh Mas. Mas mau nanam apa? Berlian, jarum, atau mustika. Yang bahaya itu katanya yang mustika. Memang mahal. Kenapa mahal? Oh ternyata nyari mustikanya itu susah. Dan itu harus pakai ritual-ritual dulu baru datang itu. Dan pemilik mustika itu ya kalau dibilang penggede goib lah gitu. Ratu ini itu. Dan ada ajiannya Mas. Harus dibaca gini sebelum entah tuh tampil atau ini. Itu dibaca, dipanggil. Nah gitu. Atau misalnya seorang sinden pengen suaranya bagus, itu ada ritualnya gitu. Berarti nggak serta-merta udah ditanam? Nggak. Mesti dipanggil hodam itu katanya. Iya nggak serta-merta udah ditanam di badan nih, udah langsung otomatis gitu kayak passive skill gitu ya kalau di ML nih anak-anak Mobile Legends enggak ya? Harus diaktifin dulu ya? Aktifin dulu. Oke. Cari ituan cari satu tempat biasanya dan duduknya itu kayak sujud kayak kita tahiyatul gitu. Itu biasanya suka nari dikit. Dia masuk udah. Itu normal lagi. Udah. Nah terus gini, usai pemakaman selesai dan segala macam, udahlah. Selang beberapa saat itu efeknya tuh saya. Suatu malam biasalah kalau kita fotografer itu kan suka tidur itu jam 2 malam ini segala macam. Nah terus pada saat itu kayak ada yang garuk di pintu rumah saya nih, kayak kucing gitu. Saya kira kucing. Saya bukain nggak ada, tutup lagi. Saya bukain nggak ada. Udah biarin. Sampai akhirnya 5 kali saya buka, itu ada sosok. Pertama kuntilanak yang menyerupai si model itu dengan kondisi maaf ya udah kering kerontang gitu. Itu ini begini nih lehernya gitu, minta tolong, minta disempurnain. Oke. Sempurnain saya gitu, sempurnain aku gitu. Ya kita kan jam segitu kita buka pintu kan lihat sendiri Mas yang datang kayak begitu. Kabur dia, sobanin pintu, buka ada. Dan itu kejadiannya setiap hari Kliwon. Kalau nggak Selasa Kliwon, malam Kliwon. Apa Jumat Kliwon. Itu pasti datang.
pasti datang kan kayak gitu. Nah terus udah kalau hari-hari yang biasa itu makhluk yang berbulunya itu mas kan kayak gitu. Dan itu sempat disaksikan oleh beberapa tetangga, kaget katanya kok itu ada tamu di rumah Om Hendra jam-jam segitu mau ada apa kan kayak gitu. Itu berbulu mas, kan kayak gitu. Berbulu artinya kayak gondoruo atau apa gombel gitu ya. Gitu. Dan baunya itu sama sesuai dengan bau pada saat si itu sakit itu. Oke. Tapi yang continuity-nya itu ya itu tadi yang sosok kuntil itu yang begini itu ya Allah ya Robi hancur mas, udah kayak mumi kayak gitu ya. Dan kita kebayang dalam gelap itu dalam gelap malam itu terus saya mesti ketemu yang kayak gituan. Ya udah kebetulan kata orang jangan sampai lupa nyimpen garam itu tuh yang kasar tuh kayak gitu kan. Ya udah saya guyur hilang. Nah yang lebih repotnya yang ganderuo itu mas. Saya pulang ke rumah tetap jam segitu kan gitu. Pelan itu memang ada dulu tuh rumah saya ada satu tikungan di mana tuh pohon tuh katanya keramat lah ini itu kan gitu. Saya ngeliat di pojok itu, saya penasaran kan orangnya kan gitu. Aja samperin, itu ada kayak cahaya sedikit tuh. Saya mau ngambil, teriak gitu. Siapa kamu? Dia bilang gitu. Lu siapa deh itu? Wah itu kencang banget. Gua mau pingsan itu keringetan mas. Teriaknya gitu. Siapa kamu? Gitu. Ketika dia teriak seperti itu, kan ngebentak kayak begitu. Ternyata dia yang itu. Siapa yang makhluk yang memang kiriman dari si Aki yang itu. Minta dipulangin. Bukan gue yang ngereja, bukan lu ngapain gue kan kayak gitu. Tapi kan sama yang si cewek ini kan udah putus mas. Tinggal saya sendiri yang ini. Balik lagi saya ke sana. Balik lagi? Ya mau nggak mau loh, orang saya diteror. Saya ceritain gini-gini segala macam. Udah. Itu pas, sini Dan. Dibersihin sama dia, selesai. Selesai dibersihin aura-aura kayak gitunya, alhamdulillah sampai sekarang sih aman nih. Iya, kecuali itu ya garukan pintu masih ada sampai sekarang. Kalau itu masih, tapi nggak nampakin. Kalau tuh nampakin itu paling selebatan doang gitu. Itu yang meyakini saya. Bodo amat lah, itu bukan urusan saya gitu. Tapi kalau penampakan udah nggak ada. Kalau garukannya masih ada. Atau suara ada orang kayak jalan di atas itu masih ada, kan kayak itu. Masih saya dengar sampai sekarang. Itu sih dari pengalaman saya yang cerita soal modeling itu mas. Oke Om Hendra, kan Om kerja sebagai fotografer nih. Fotografer ini udah dari tahun 90-an nih. Dan untuk fotografer model ini sekitar 10 tahun ya. Dan itu udah banyak banget model yang kerja sama Om nih, bahkan artis ya, yang udah kerja bareng sama Om. Kan pasti yang kayak Om bilang tadi nih, yang dia tuh banyak kayak omongan-omongan masang ini, masang itu. Bahkan secara nggak langsung Om juga tahu gitu loh prosesnya. Kayak salah satu yang Om ceritain tadi. Yang Om tahu sekarang mereka ini gimana? Apa mereka masih hidup baik-baik aja? Apa mereka ada yang berakhir tragis kayak model Om kemarin gitu? 90% tuh. Sorry ya, keriput. Sekarang? Habis, ya. Padahal usianya belum tua. 90% udah? Keriput, ya. Ya lu mau operasi dimanapun juga, kalau nggak lu rawat itu pasti kemakan. Benda-benda gitu kan makan diri sendiri, mas. Kan kayak gitu. Pasti berbalik ke badan dia sendiri kan gitu, kalau nggak dirawat. Karena permintaannya kan aneh-aneh kan gitu. Terus tiba-tiba di beauty case mereka tuh, ada apa sih kembang kantil kayak gitu. Oh itu bekas makeup artis gini. Itu tuh kuncinya itu mas. Kalau ada kembang kantil di salah satu perabotan dia, jaminan itu udah. Oke, ini berarti dari 100% dari 100% cuman 10% yang happy ending nih ya, yang memakai gituan, yang Om kenal nih orang-orang. Iya. Yang normal itu. Cuman 10% yang happy ending dan 90%-nya ini berakhirnya nggak enak nih ya nasibnya keriput abis ini. Atau
urusan dia ada aja gitu, terjadi musibah atau bagaimana gitu. Itu tuh udah pasti. Gitu. Dan itu juga biasanya dimaklumi oleh makeup artist yang notabene juga sering banget menggunakan ritual-ritual kayak gitu, Mas. Nah, kayak gitu. Dari kita ngomongin persentase lagi nih ya. Dari sekian banyak model yang kerja sama Om, berapa persen Om yang pakai gitu? Apa emang semuanya pakai? Apa emang ada yang enggak? Yang pakai ini berapa persen deh? Saya bisa dua ya, bagi dua. Ada yang ke jalur minta sama ayat-ayat Al-Quran, ada yang dengan menggunakan ilmu hitam. Yeah. Yang menggunakan ilmu hitam itu notabene bisa sampai 70%. Wow. Dan yang 30% itu biasanya ada ajian-ajian dari orang tua. Lu baca ayat ini, baca ayat ini, baca ayat ini, kan kayak gitu. Dan itu clear kan gitu. Saya nggak bilang bahwa kok itu lebih manjur yang ilmu hitam. Bukan wilayah saya untuk menjawab gitu. Iya. Oke, 70% loh. 70%. Gitu. Gila. Oke, ini kan mungkin di luar sana teman-teman lonceng nih Om, sahabat-sahabat lonceng masih banyak yang awam nih Om informasi tentang susuk, pesugihan dan lain-lain kayak yang masang-masang, apalagi di dunia model yang Om udah banyak banget nih informasinya dari si pelakunya. Kan susuk itu memang tergantung niat kita ya, apa ya, mau masang untuk apa tergantung peruntukan. Tapi memang sepengaruh itu ya Om ya, kayak misal katakanlah si A tadi masang susuk buat fotografi nih, buat model, buat difoto. Kan susuk itu ditempel di badan. Dan memang biasanya kalau ngelihat langsung tuh model, ngelihat langsung si A ini, kita langsung wah gila nih, udah dipasang nih, jadi kayak kelihatan lebih wow, lebih cantik, lebih gimana. Tapi begitu di foto, apa emang sepengaruh itu orang yang lihat si fotonya ini? Itu bisa pas ngelihat fotonya, gitu. Oh, okay. Apa beda nggak maksudnya secara langsung apa di foto? Iya. Itu pasti akan berbeda. Kayak gitu. Susuk atau apapun namanya sebut oleh sebuah benda yang ditempelkan kepada seseorang model. Itu nggak cuma susuk, makeup pun juga demikian. Kayak gitu. Kok abis di makeup bagus ya, kok abis di ini bagus, tapi tidak sedikit orang yang walaupun makeup artisnya bagus, hebat segala macam, tapi kalau dia nggak dibantu tanda petik dengan seperti itu, kurang Mas, gitu. Glamornya Mas, kita nyari glamor kan kayak gitu. Dia mau bridal kan kayak gitu ya, itu kan kita cari glamornya. Kalau dia mau foto-foto anak-anak remaja kan kita nyari kayak semacam itunya loh Mas. Suasana si anak-anak itu beda Mas kan gitu. Kita bisa dapetin suasana wajah yang natural itu dari seorang remaja, pure remaja kan gitu. Dan kita dengan kemampuan fotografi dan tata lampu kita itu bisa kita dapat. Tapi kalau udah naik ke atas 18, 19 atau usia-usia tersebut kan gitu, itu biasanya beda Mas, glamornya beda Mas. Dia deep, soft tapi wow gitu loh, gitu. Berarti ngaruh ya, Sangat ngaruh, Mas. Orang lihat foto pun ngaruh ya. Jangankan modelnya Mas, makeup artisnya yang pakai gitu juga pengaruh itu. Jadi ini misal contoh kita ngambil simple gini, kayak saya nih punya 2 foto model, si A, si B. Si A ini make, si B enggak. Padahal cantiknya sama nih, cantiknya sama nih. Bentukannya sama lah. Terus si A make, si B enggak. Jadi yang lebih cantik tuh yang A, lihat di foto padahal. Bahkan bisa gini Mas, si A tidak make, makeup artisnya tidak make. Si B tidak make, makeup artisnya menggunakan ritual itu beda. Si C, si modelnya make, si makeup artisnya make, itu beda. Si D, makeup artisnya ke jalur yang bener, yang ini ke jalur ini, itu beda Mas. Wah, gitu. Hasilnya beda tuh. Asli beda. Dari sebuah penampakan fotografinya ya beda. Saya bisa dengan natural, misalnya si C nih, dua-duanya sama ke jalur yang non itu ya, non agama gitu. Dia pakai, itu pakai, saya dapat. Itu bisa kayak foto kan panjang kali lebar, 2 dimensi. Itu karena kan mirip mah, kayak 3 dimensi mah, kayak nongol gitu. Gila.
Padahal sih gue pakai lensa standar. Saya pakai lighting standar kayak gitu. Sepengaruh itu hasilnya. Sepengaruh itu. Bayangin loh, foto itu bisa kayak keluar kayak gitu, 3 dimensi gitu. Dapat feel ininya gitu. Padahal makeup barangkali flawless. Makeup standar gitu. Berarti kalau yang pure murni-murni aja jadi model memang agak repot nih ya bersaing sama yang orang-orang yang pakai begini ya. Iya. Minimal skillnya kita touch up pakai di makeup. Iya. Itu juga problem softbox-nya juga kan rupa-rupa, Mas. Itu tetap ada konsekuensinya tetap Om ya. Seperti yang Om ceritain di awal tadi. Oke Om, ini mungkin aku penasaran lagi nih Om. Kayak ada nggak sih Om artis Om yang sampai sekarang yang Om tahu make gitu? Nggak usah disebut namanya. Ada nggak? Ada apa enggak gitu artis? Banyak, Mas. Ya. Yang sampai sekarang yang masih eksis gitu yang terkenal? Banyak, Mas. Iya, banyak. Banyak itu banyak. Itu. Cewek cowok? Cewek lah. Cewek ya? Iya. Apa dia artis apa? Sinetron atau selebgram atau apa? Penyanyi, Oh, sinetron. Yang usianya udah wow gitu ya. Tapi dia masih tetap eksis. Usianya udah wow. Ya, udah. Kalau soal suara mah relatif ya. Oke, itu sebuah clue tuh. Usianya udah wow, tapi masih usianya udah wow, tapi masih seger ya. Iya. Oh, itu make dia. Make. Gitu. Karena kan Om kenal tadi kita ngobrol di bawah kenal banyak orang, kenal Om, kenal Bang Komeng, kenal segala macam ya. Berarti beda Mas. Komeng kenal saya Mas. Saya nggak kenal Komeng ya. Wush, tuh Om Komeng. Karena Komeng udah bakal jadi anggota dewan. Nah, kapan lagi Om ya gitu? Kapan lagi Komeng main di sini? Gitu. Kapan nih Om Komeng main kesini ya kan cerita horor kali ya ada. Karena mukanya Komeng kan horor, gitu. Oke, ternyata ada ya dan banyak ya artis juga pakai. Itu tempatnya masangnya juga beda-beda apa Om nyari tahu nggak apa emang Om taunya dari mana? Emang dari omongan-omongan aja apa emang dia ngaku sendiri? Apa emang ketahuan nih pas lagi diambil fotonya sama Om? Kalau ke daerah tertentu yang memang jarang di tempat shoot, terus tiba-tiba lu bikin status itu ngapain lu? Kayak gitu. Biasa kata gitu. Apa dia bilang nge-charge dia bilang gitu. Bahasa kami itu nge-charge gitu. Nyarger dulu dia bilang gitu. Oh iya. Sehat-sehat ya. Biasa kayak gitu. Bahkan WA-nya ada Mas kan kayak gitu. Terus kalau yang berarti ada juga Om yang tahu sendiri ya kayak lagi pas foto gitu ketahuan sama Om ada. Ketahuan ada. Sisi lain dari dunia permodelan dan perartisan ya di Indonesia ternyata ya. Menarik nih. Dan itu bukannya ingin kurang ajar tapi lazim kali Mas kayak gitu. Ya. Perempuan ya soal kecantikan siapa yang mau dibilang jelek kan kayak gitu. Siapapun perempuannya ingin tapi pasti di sahabat lonceng juga ada yang meragukan nih Mas. Ah masa sih artis-artis kita pada mau kayak gituan perasaan biasa-biasa aja deh. Ada juga nih yang meragukan gimana nih ini. Selang waktu perjalanannya waktu saya dengan karir saya di dunia seperti ini, saya kan nggak mau ngambil resiko bahwa saya bermain-main dengan reputasi saya, gitu. Kalau cuma asal cuap-cuap aja, ya udah banyak lah kayak gitu. Nggak asal cuap-cuap loh guys. Ya ini Om Hendra ini nggak asal cuap-cuap, jadi memang based of experience ya Om ya. Ya dari pengalaman kenapa terus saya ceritakan ini seru kali kan gitu dalam sebuah perjalanan kisah saya bisa ini loh ada satu barangkali bukan rahasia umum kok ini udah ini cuma nggak banyak orang yang berani speak up gitu. Iya. Gitu. Toh saya juga dengan launching ini kan menjaga narasumber kami di sini sehingga kami juga berdua tidak gegabah bahwa ini orangnya A, B, C, D. Enggak kan gitu. Ya kita full sharing aja ya, sharing yang kita tahu. Tapi bahwa itu kejadian itu, yes, gitu. Ya, bahwa kejadian itu fakta, ya, gitu. Atau nggak percaya, mainnya ke rumah saya, mau dengerin garuk-garuk atau disamperin main begini, ya. Itu masih ada sampai malam ini ya? Kalau yang begini udah nggak ada Mas. Yang garuk-garuk masih? Masih. Oke.
Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Om Hendra ya tentang kejadian-kejadian mistisnya nih selama dia menjalani profesinya sebagai fotografer profesional. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka juga ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan buat sahabat lonceng juga yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Om Hendra. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Dan yang terakhir mau ngucapin banyak terima kasih sama Om Hendra. Om, thank you banget ya Om ya. Kita beruntung banget kedatangan Om Hendra di sini, udah nyeritain pengalaman horor, udah sharing-sharing Om ya. Semoga nggak ada pihak-pihak manapun yang merasa tersinggung atau ini, kita cuman sharing aja, sharing pengalaman aja, nggak ada nyebut nama, nggak ada nyebut apapun, nggak ada nyebut lokasi, ya udah aman banget. Semoga nggak ada yang tersinggung ya. Dan ya thank you nih Om ya sekali lagi. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Om Hendra juga izin pamit. Bye bye.